Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Hira. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah dilakukan mengenai brosowali sebagai anti diabetes. Pertama-tama yaitu mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana diabetes mellitus adalah suatu kondisi penyakit di mana terjadi gangguan metabolisme yang dipicu oleh kenaikan glukosa dalam darah yang melewati batas normal. Upaya yang mampu dan bisa dilakukan dalam menangani penyakit diabetes ini yaitu dengan cara non-obat atau perubahan pola hidup dan cara penggunaan obat atau farmakologi seperti obat-obatan antidiabetik oral seperti pengobatan insulin. Di sini ada salah satu obat antidiabetes yaitu Arcabosa, di mana Arcabosa merupakan salah satu obat yang bisa digunakan oleh penderita diabetes. Arcabosa merupakan obat anti-diabetes yang dapat mengganggu sistem kerja enzim alfa-glukosidase yang terletak pada usus halus yang dapat memecah senyawa kimia melalui penambahan air pada oligosakarida yang tidak bisa diserap dan mengubah polisakarida menjadi monosakarida yang bisa diserap. Nah, pemakaian obat buatan untuk antidiabetes seperti Alkabos dalam kurun waktu lama akan meninggalkan dampak pada tubuh kita seperti hepatotoksitas dan gejala gastrointestinal. Oleh sebab itu, sebagai alternatif lain, maka dipertimbangkan yaitu menggunakan obat herbal seperti sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan tanaman brotowali yang merupakan jenis tanaman obat yang mengobati penyakit diabetes. Secara kimia, tanaman ini banyak mengandung senyawa yang bisa mengobati beraneka ragam penyakit, salah satunya yaitu penurunan kadar gula darah. Berikutnya yaitu senyawa kimia yang terdapat pada brotowali. Terdapat flavonoid, fenol, alkaloid, diterpenoid, lignin, dan lakton. Senyawa aktif yang diidentifikasi sebagai komponen utama adalah terpenoid dan terpenoid glikosida. Borapentosida C dan borapentol B merupakan senyawa terpenoid glikosida. Terpenoid glikosida yang bisa membuat naiknya glikogen dalam otot lurik dan ekspresi transporter glukosa sebagai fosforilasi reseptor insulin dan protein kinase B sehingga bisa menurunkan kadar gula darah pada diabetes tipe 2. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas inhibitor alfa-glukosidase terhadap penghambatan enzim alfa-glukosidase menggunakan variasi konsentrasi ekstrak etanol tanaman brotowali dengan menghitung absorbansi P-nitrofenol menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 400 nanometer. Lalu ini merupakan hasil dari pengujiannya yaitu aktivitas penghambatan ekstrak etanol brotowali memperlihatkan nilai IC50 sebesar 1,663 mikrogram per mili, lebih besar jika dibandingkan dengan Arcabosa sebagai perbandingan yang memperlihatkan nilai IC50 sebesar 246 mikrogram per mili. Nilai inhibisi tertinggi alfa-glukosidase ini terjadi pada konsentrasi pengenceran ekstrak 2000 ppm yaitu sebesar 78,065% dan terendah pada konsentrasi pengenceran ekstrak 400 ppm yaitu sebesar 50,98%. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aktivitas penghambatan ekstrak etanol brotowali menunjukkan nilai IC50 sebesar 1663 mikrogram per mili yang memiliki nilai IC50 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Arcabosa sebagai pembanding yaitu
IC50 sebesar 246 mikrogram per mili, sehingga penghambatan enzim alfa-glukosidase oleh akar busa lebih baik dibandingkan dengan penghambatan alfa-glukosidase oleh ekstrak brotowali. Selain itu, terdapat juga pengaruh konsentrasi pemberian ekstrak batang brotowali terhadap penghambatan enzim alfa-glukosidase. Nilai inhibisi terbesar enzim alfa-glukosidase ini terjadi pada konsentrasi ekstrak 2000 ppm, yaitu sebesar 78,065%. Hal ini terjadi karena jika semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka nilai serapannya akan semakin rendah, sehingga menyebabkan semakin meningkatnya nilai presentasi inhibitor alfa-glukosidase. Jika semakin rendah konsentrasi ekstrak, maka semakin rendah nilai presentasi inhibitor atau aktivitas penghambatan alfa-glukosidase. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.